kayak barang antik nih. Mudah-mudahan bisa bawa untung kalau dijual. Bisa buat beli makanan, buat beli obat buat anak yang sakit. Mudah-mudahan Pak Haji mau beli, ya. Mau dibawa kemana ini? Hei! Sanon, keluarkan saya dari sini! Saya akan mengabulkan semua permohonan kamu kalau kamu bisa mengeluarkan saya dari dalam lampu ini! Hei! Saya ini nggak bohong! Saya ini jin dari Gurun Sara dan gak akan pernah bohong! Swear! Swear! Hei! Hei! Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Haji, Mau jual apa nih? tolong ini kira-kira bisa laku berapa Pak Haji? Nih lo bawa pulang. Kalau nggak lo buang ke laut. Barang kayak gini mana laku dijual. Udah deh, mendingan lo pergi deh. Menarik nih Pak, nggak laku di sini. Buatan aja Pak. Udah deh. Ayo barang lawakannya, kunci ada nih, peralatan tukang, pompa ada di sini semua. Ayo nih, ayo. Gaji, beko, ayo. Aku lapar. Sabar ya, Dek. Bentar lagi Bapak pulang. Kalau Bapak pulang, pasti bawa makanan. Dek, kamu makan ya. Tadi aku udah masakin kamu nasi putih. Nih, cuma emang dia cuma ada segenggam doang, jadinya cuma segini deh. Kamu makan ya. Emang kakak nggak lapar, terus kakak makan apa? Iya kak, terus kakak makan apa? Iya, kakak sih juga lapar, cuma nggak apa-apa, kakak bisa tahan kok. Kalian aja makan dulu ya. Kamu mau ya? Cuma nasi sih, kak, aku nggak mau. Elma udah makan aja. Elma makan aja dulu yang ada ya. Kakak janji nanti kalau bapak udah pulang bawa uang, kakak beliin telur buat kamu. Kita masak telur ya. Mendingan sekarang kamu makan aja dulu yang ada ya. Atau gini, kakak ambilin garam, terus kamu makan nasinya pakai garam, gimana? Bentar ya. Mana kamu ini? Hah? Lampu apaan? Ternyata nggak ada gunanya. Dijual nggak ada yang mau. Gimana bisa jadi duit? Aku lagi butuh duit benar, tahu? Ada sampah. Udah aku buang aja dah. Kakak manusia makan saya! Dengar gak? Keluarkan saya dari sini! Suara apa tuh? Keluarkan saya dari sini! Kayak dari dalam lampu ini suara itu. Dengar gak? Wah, benar. Jangan-jangan lampu ajaib ya? Hah? Mana mungkin? Lampu ajaib kan cuma dalam dongeng. Masa zaman modern ada lampu-lampu ajaib segala. Bener nih. Gak ada gunanya kamu ini.
bisa rugi sendiri loh. Yaudah, makasih deh ya. Bener gak tuh ibu-ibu bilang, ha? Kalau lu sering kesini nih, lama-lama warung gue jadi sepi. Lama-lama gue juga jadi bangkrut. Dengar gak sih lo? Sekarang lo keluar, pergi, cepat. Tapi Bu, saya cuma mau beli beras. Lo mau beli beras gue berapa aja? Nggak bakalan gue jual sama lo. Lebih baik lo angkat kaki sekarang. Hah, cepetan. Gue siram lo ntar air panas. Lengkap lo penderitaan lo, tau gak? Cepetan. Apaan sih lo bikin gue bangkrut aja lo. Kenapa semua orang menghina keluarga kami? Apa salah kami? Apa karena kami seperti ini sampai harus dihina dan caci maki? Kayaknya ada bau got nih. Iya. Kalian ngapain gangguin adekku? Walaupun dia bau, tapi dia nggak pernah ganggu kalian. Dengerin, dia tuh emang gak pernah ngeganggu, tapi baunya itu mengganggu seluruh kampung. Iya. Besar. Pergi kalian. Aku bilang kalian Adik kamu gak apa-apa kan? Kakak juga nggak apa-apa. Kita masuk aja ya. Udah buruan. Ntar kalau ada orang lihat lu belanja di sini, warung gue bisa sepi tau. Makasih ya Bapak udah mau jual beras Bapak ke saya. Iya udah cepetan sono jangan bacot ah. Udah sono lu ah. Bersih kau kan bisa kau. Kenapa banyak air? Kenapa banyak air? Banyak air. Hampir saja aku tenggelam. Airnya surut. Kayak emas. Heran kenapa nggak bisa laku? Hah? Terima kasih manusia. Terima kasih. Siapa kamu? Kok kamu ada di sini? Bisa keluar dari lampu ini? Siapa? Manusia, kamu gak usah takut. Sekarang kamu adalah tuan saya. Karena kamu sudah membebaskan saya dari dalam lampu ajaib itu. Lampu ajaib. Saya adalah jin dari Gurun Sara yang terperangkap dalam lampu itu. Tapi sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Manusia, jangan takut. Jangan takut. Karena engkau sudah membebaskan saya dari situ. Sekarang apapun yang kamu minta akan saya kabulkan saat ini juga. Jangan bercanda ya. Aku bukan manusia yang gampang percaya sama macam-macam. Jangan-jangan kamu ini mau bikin celaka rumah tangga kami. Sekarang sebutkan satu keinginanmu. Akan saya kabulkan saat ini juga. Ayo katakan, katakan. Betul. Pak Iya. Coba. Ini kebetulan lapar nih. Bisa nggak sediakan makanan yang enak-enak? Ayo, coba sediakan. Baik. Hah? Bener ini? Betul. Iya. Terima kasih. Sekarang saya percaya. Aku percaya. Hebat kamu. Iya, Jin. Terima kasih ya. Dek, dibangun Dek. Dek. Coba kamu dengar Dek, itu suara apa ya? Iya ya Kak, kayak ada suara orang makan. Sekarang apapun yang Tuhan minta akan saya kabulkan. Tapi ingat, jangan ceritakan pada siapapun.
Kalau sampai ada orang lain yang tahu, kamu akan kehilangan semua yang sudah kamu dapat. Ya. Apa bisa saya minta uang, kekayaan, harta? Tentu saja bisa. Sekarang kamu adalah majikan saya. Kalau kamu butuh saya, kamu tinggal menggosok lampu ajaib itu. Kok kayaknya Bapak lagi ngomong sama seseorang. Kita lihat yuk. Tapi kayak Oma takut. Ya nggak apa-apa kok. Ada kakak ya. Jadi nanti saya jadi orang kaya, banyak uang, banyak harta. Ya. Pak. Pak, makanan segini banyak Bapak dapat dari mana? Sudah, jangan banyak tanya. Ayo makan, ayo. Tapi Bapak dapat uang dari mana? Tadi aja Bapak pulang kan Bapak nggak bawa apa-apa, Pak. Sudah, makan aja dulu. Nanti Bapak ceritakan, panjang ceritanya. Makanannya banyak banget sih. Dapat dari mana? Sudah, ayo ikut makan. Jangan tanya. Ini namanya rezeki. Rezeki itu tidak bakal kemana-mana. Kalau udah milik, pasti. Ayo. Enak kok Kak. Iya, enak. Enak juga kalau jin dari lampu ajaib itu bisa memenuhi semua keinginanku. Aku mau minta tolong, minta sesuatu. Untung juga aku tidak jadi buang ke danau. Ternyata betul-betul kamu lampu ajaib. Mudah-mudahan bisa merubah hidup rumah tanggaku. Aku mau minta sesuatu. Keluar ya. Anak-anakku tidur pelan-pelan sih mereka bangun. Sekarang, apa yang harus saya lakukan? Tuhan tidak bilang, maka saya akan wujudkan sekarang juga. Jin, kamu kan tahu, anak-anakku itu tidak ada yang sehat. Semua sakitan. Dan selalu jadi omongan orang. Aku minta besok pagi kalau bisa. Mereka bangun itu semua sembuh, sehat, dan cantik-cantik. Semua keinginan Tuhan akan terwujud besok pagi. Anak-anak Tuhan akan sembuh tanpa bekas. Dan mereka pasti akan senang sekali. Dan satu lagi Tuan Sulaiman. Kedua anak gadis Tuan Sulaiman akan jadi rebutan cowok-cowok di kampung ini. Waduh, betul Jin, betul ya. Oh, terima kasih Jin, terima kasih. Tuan terbalik. Harusnya saya yang sujud sama Tuan Sulaiman. Sekarang kan Tuan majikan saya. Dan saya akan mengabdikan diri pada Tuan Sulaiman. Karena Tuhan sudah membebaskan saya dari dalam lampu ini setelah terkurung selama ratusan tahun lamanya. Oh gitu. Iya. Baik. Iya. Tuan Sulaiman, izinkan saya untuk tidur ya. Oh, mau masuk lagi ke tempat ini ya? Silakan Jin. Terima kasih. Kaki gue udah lumpuh lagi. Yes. Ya ampun, ini benar-benar mukjizat banget.
Aku nggak percaya ini semua. Aku nggak percaya ini semua. Ini ajaib. Ma, bangun nak, udah siang. Ma, bangun sayang, udah siang bangun. Aduh. Kak, wajah kakak. Wajah kakak, Kak. Wajah kakak kenapa? Kok mimpi ya? Kakak harus lihat di kaca cepetan, Kak, sekarang. Mama, kamu jangan bikin kakak takut dong. Enggak, Kak. Cepet wajah kakak. Ini beneran kakak, Ma? Ma, muka kakak. Muka kakak cantik. Ma. Kakak apaan sih? Aku tahu aku bau. Enggak, Ma. Kok kamu tumben hari ini gak bau? Coba kamu cium deh. Iya ya, Kak. Kok aku nggak bau lagi? Ma, berarti kakak udah sembuh, kamu juga udah sembuh, Ma. Kita udah sembuh. Ma, Mama lihat ya, Ma. Aku udah gak bisa lagi. Ma, aku udah bisa jalan, aku udah gak bisa lagi. Mama lihat, Ma. Mama lihat muka Mila, apa? Muka Mila cantik. Iya, Pak. Sekarang aku udah nggak bau lagi. Iya, iya. Mama bisa lagi. Mama aku bisa bincang. Sekarang Mila seneng banget, Kak. Sekarang kita semua udah cantik. Berarti gak ada yang bisa menghina kita lagi di kampung ini. Iya dong. Ada nggak? Sekarang di kampung ini mana kaget, Kak. Aku sekarang jadi cewek cantik. Terima kasih. Anak-anakku sudah sehat semua. Si Elma juga sudah nggak bau badannya. Ya. Ada apa, Tuanku Sulaiman? Kin, terima kasih. Anak-anakku sudah cantik-cantik, sehat. Elma juga nggak bau lagi. Terima kasih, terima kasih. Saya senang sekali melihat Tuanku bahagia. Tapi Tuan jangan berlebihan begitu. Ini belum apa-apa. Karena kebaikan Tuan, saya akan melakukan apapun untuk Tuanku Sulaiman. Tapi Tuanku Sulaiman, Tapi apa, Cin? saya mau izin. Saya mau keluar jalan-jalan melihat kehidupan manusia di luar. Saya bosan di dalam lampu terus. Jadi kamu mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Nanti bisa nggak kembali kemari? Nggak kesasar? Tuanku Sulaiman tenang saja. Tubuh saya ini tidak bisa terpisah dari lampu ajaib. Saya ini jin yang dikutuk. Dan saya harus berada dalam lampu ajaib itu untuk selamanya. Ya. Tapi ingat, jangan lama-lama ya. Ya. Baik Tuanku, saya pasti pulang. Loh, ngapain mereka rebutan bola? Oh, kasihan. Mereka kan bisa berantem gara-gara rebutan bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ini nggak adil. 1 bola direbutin 12 orang. Wah. Hah? Oh iya. Supaya kalian nggak rebutan bola, saya akan tambah 11 bola. Nah, sekarang kalian nggak perlu berantem karena rebutan bola. Ternyata dunia manusia seru juga ya.
banyak. Jangan-jangan tempat ini banyak hantunya. Hah? Hantu? Kabur. Bang, ayo bang, cepetan dong ambil kelapanya. Iya, tunggu ya. Waduh, kasihan itu orang. Dia pasti mau mengambil buah kelapa. Dan dia pasti kesulitan. Loh, kok kelapanya jatuh sendiri? Jangan-jangan di sini ada setannya kali ya? Bang, kelapanya kok jatuh sendiri sih? Gue juga nggak tahu deh. Dasar manusia bodoh. Mau ngambil buah kelapa aja harus manjat dulu. Sekarang kan kalian tinggal mengambil buah-buah kelapa itu. Ya ampun. Anak-anak itu kok mandinya biar kotor sih? Memangnya di sini nggak ada kolam renang apa? Kasihan. Mereka kan bisa sakit. Oh iya. Loh, kok kita bisa ada di sini sih? Iya, kenapa kita ada di sini ya? Iya. Tapi airnya bersih nih. Sekarang kalian bisa berenang sepuasnya. Udah kita berenang lagi aja yuk. Yuk. Kalian senang kan berenang di air yang bersih? Dasar anak-anak jorok. Ternyata dunia manusia panas juga. Lebih enak tinggal di dalam lampu ajaib. Pegang nih, berat lagi. Aduh, kasihan sekali anak itu. Masa gerobaknya lebih besar daripada badannya? Waduh. Hah? Badan gue jadi begini. Hah? Dek. Enteng ini mah. Apa? Sekarang waktunya saya pulang. Tuan Sulaiman pesan saya nggak boleh lama-lama. Kemana tuh Jin? Kok lama amat gak kembali? Aduh, jangan-jangan dia sasar. Bikin kaget aja kamu. Bagaimana jalan-jalanmu, Gio? Maafkan saya Tuan Sulaiman, saya baru pulang. Ternyata kehidupan manusia asing juga. Tapi sekarang saya capek, izinkan saya untuk tidur ya. Oh, silahkan. Tunggu dulu. Ada apa lagi Tuanku Sulaiman? Jin, aku ada permintaan. Anak-anakku sudah cantik-cantik, ya. Elma sudah sehat, nggak bau lagi. Tapi cuma bajunya itu jelek-jelek. Bisa nggak kamu rubah supaya jadi baju yang mahal, yang bagus? Bisa. Pasti bisa Tuanku. Apapun akan saya laksanakan untuk Tuanku Sulaiman. Mereka pasti akan senang. Terima kasih. Tapi baju-baju mereka yang di lemari-lemari bisa nggak kamu rubah juga? Segera saya laksanakan Tuanku. Sudah. Semua perintah Tuanku sudah saya laksanakan. Sekarang izinkan saya untuk tidur ya Tuanku. Ya, silakan. Untung aku punya lampu ini. Aku betul-betul beruntung. Ya, semua
keinginanku dan anak-anakku bisa terpenuhi. Berapapun juga ini, ada yang mau beli tidak akan kujual. Cuma harus disimpan di mana? Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, termasuk tangan anak-anakku. Aku harus simpan di mana ya? Lampu ajaib. Jangan-jangan lampu ajaib itu ya yang nyembuhin aku dari penyakit aku. Tadi Bapak bilang kalau lampu ajaib itu bisa memenuhi semua keinginannya. Aku harus kasih tahu kakak. Kakak sadar gak sih? Akhir-akhir ini kita tuh suka nemuin keajaiban-keajaiban aneh deh, Kak. Iya juga sih, tapi keajaiban itu datangnya dari mana? Kalau kata aku sih keajaiban itu datangnya dari lampu ajaib. Lampu ajaib? Iya, dia malah ketawa. Kak, tadi itu aku dengar Bapak itu minta baju-baju kita yang jelek-jelek itu jadi baju bagus sama lampu ajaib itu. Terus? Pakai nanya. Ya terus sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat apa baju kita yang jelek-jelek itu jadi bagus. Ayo. Kak. Kak lihat deh, Kak. Aku punya baju-baju yang bagus. Mahal lagi, Kak. Ini baju aku pakai. Kakak juga ya? Iya, kamu cantik banget tau sih deh. Aku juga bajunya sekarang baru-baru. Aku pengen kasih tahu sama orang-orang di kampung ini kalau dunia udah berubah 180 derajat. Kita bukan lagi cewek yang bisa diolok-olok dan diejek sama mereka, ya kan? Bener banget, Kak. Aku juga pengen balas dendam sama mereka. Emangnya kita ini cewek yang harus dihina-hina terus apa? Sekarang kan aku udah cantik. Pasti semua cowok gak bakal memalingkan mukanya kalau ngeliat aku. Pasti mereka semua langsung jatuh cinta sama aku. Iya dong, kamu kan cantik sekarang. Aku juga pengen balas dendam sama orang di kampung ini yang selalu menghina kita. Assalamualaikum. Salam. Kalau kenapa sedih gitu? Aku diajak lagi Kak sama teman. Padahal kan aku udah nggak bau lagi. Ya lah, lo diejek pakai baju kayak gembel kayak gini. Gimana kamu diejek? Udah deh, coba kamu lihat deh sekarang. Lihat, Kamel juga baju bagus kan? Iya Kak. Tapi Kakak dapat baju ini dari mana? Duh, udah kamu tuh nggak usah banyak tanya. Sekarang kamu lihat di dalam, pasti di lemari kamu itu bajunya dapatnya bagus-bagus. Coba lihat. Iya, kamu pasti cantik di lagi. Kak, sini deh Kak. Baju aku sekarang udah baru. Bagus ya, yaudah sekarang mendingan kamu coba deh. Ambilnya semuanya. Kakak. Gimana kalau sekarang kita nyari lampu ajaib itu di kamarnya Bapak? Siapa tahu aja kita bisa minta apa aja yang kita mau. Iya, emang kamu tahu Bapak ngumpetin lampu ajaib itu di mana? Ya aku juga nggak tahu Kak, makanya sekarang kita harus nyari. Oke, sekarang. Kita. Ayo, masuk. Nggak ada. Mungkin di bawah kasur kali. Ya. Pasti dia nih Kak. Kak, sini dulu Kak, lihat. Tuh kan Kak, bener. Ini ajaib loh Kak. Hah? Ini yang ajaib? Apanya yang ajaib? Isinya aja nggak ada. Aku tahu deh. Mungkin dia kalau digosok-gosok dia akan mengkilap. Atau jangan-jangan ini emas. Ya udah, sekarang coba Kakak gosok-gosok. Ayo Kak, cepetan.
asik tidur saya. Kami anaknya Pak Sulaiman. Iya. Oh, jadi kalian adalah anak Tuan Sulaiman, majikan saya. Oh, maaf, maafkan saya, maafkan saya. Perkenalkan saya adalah jin dari Gurun Sahara. Sudah ratusan tahun saya terperangkap dalam lampu itu. Dan Tuan Sulaiman sudah membebaskan saya. Jadi semua keinginannya akan saya kabulkan. Jadi kamu juga bisa mengabulkan permintaan kita berdua. Gimana? Bisa nggak? Tante Jin, bisa apa enggak? Baiklah. Karena kalian anak majikan saya, maka saya akan mengabulkan semua keinginan kalian. Iya Tante Jin, aku mau perhiasan emas yang banyak banget Tante Jin. Iya Tante Jin, aku juga mau. Baiklah. Sekarang tutup mata kalian. Sekarang buka mata kalian. Lihat Kak, ini perhiasan Kak. Ini emas semua. Kak, aku mau. Udah kita jadi orang kaya Kak. Aku seneng banget. Tante Jin makasih ya. Terima kasih. Tante Jin tunggu deh. Kalau Tante Jin bisa ngasih kita gelanggang emas kayak gini, sekarang bisa nggak kalau Tante Jin ngerubah gubuk ini menjadi rumah yang sangat mewah, kayak rumah-rumah orang kaya? Iya, bisa nggak Tante Jin? Tentu saja bisa. Sekarang tutup lagi mata kalian. Iya Tante ya. Ya ampun, Kak. Kak. Ya ampun Kak. Jin itu benar-benar ajaib ya Kak. Rumah kita sih bagus kayak gini Kak. Ini benar-benar ajaib, dia ajaib. Kak, kita ke atas. Ini Kak. Kamar kita jadi bagus. Tapi kenapa bisa jadi kayak gini ya? Nggak usah dipikirin kalau soal itu. Yang penting sekarang nggak ada lagi orang yang bisa menghina kita. Soalnya kan kita udah punya segalanya. Udah gitu kita cantik lagi. Ayo Kak. Kesasar apa? Benar kan? Kok jadi gedung? Ya Allah. Sasar? Enggak ah. Bener kok di sini rumah. Kok rumah ini ada di sini? Ah. Assalamualaikum. Dek, kalau ternyata di luar itu pengemis, suruh aja dia pergi dari rumah ini. Aku nggak mau harta kita berkurang sedikit pun. Assalamualaikum. Iyalah Kak, aku juga nggak mau nerima pengemis masuk rumah kita yang kayak ini. Kakak masih ingat nggak waktu kita miskin, kita diapain sama orang-orang? Dicemoohin. Kita cuma dipandang sebelah mata sama mereka. Enak aja sekarang orang miskin bisa masuk ke rumah mewah kita. Assalamualaikum. Aku buka pintu dulu ya. Ya ampun Bapak. Sekarang ini kita udah jadi orang kaya. Rumah kita udah bagus, gede, mewah. Kenapa sih pengen terus jadi pemulung? Ya tapi sih terserah Bapak. Kalau Bapak masih tetap jadi pemulung, berarti nggak boleh tinggal di sini. Iya Pak. Pak, Bapak sadar nggak sih?
kita itu udah jadi orang terkaya di kampung ini. Mendingan Bapak berhenti aja jadi pemulung. Kita malu, Pak. Kita itu anak orang kaya, masa Bapaknya pemulung sih? Aduh, kenapa kalian jadi begini? Ya ampun, Pak. Gaya hidup orang kaya sama gaya hidup orang miskin itu jauh berbeda. Kenapa sih senang banget jadi orang susah? Tapi biar kita kaya kan nggak boleh sombong. Aduh, Pak, jangan pakai tapi-tapian deh. Sekarang Bapak tinggal milih aja. Bapak mau tetap jadi pemulung atau mau tinggal di rumah ini? Kalau memang Bapak mau tinggal di rumah ini, Bapak harus berhenti jadi pemulung. Dari dulu Bapak itu kerjanya pemulung. Bagaimana mesti berhenti? Oh, susah banget sih ngomong sama Bapak. Seneng banget hidup susah. Udah yuk, masuk aja. Baik, Kak. Mana kamarku nih ya? Coba lah. Sini aja taruh dah. Set, di rumah gede amat, Jin. Aduh, ini barang-barang. Ya, guci-guci mahal nih kalau dijual berapa duit? Mana kamarku ya? Ini kali. Iya. Banyak amat kerannya. Kayak kamar mandi nih. Jadi kamarku di mana ya? Apa di atas sana ya? Wah. Jangan di atas kamarku. Duh, sampai kelihatan awan di tangga. Jangan sampai ke langit nih. Buset, suara apa tuh? Di kamar gue mana nih? Itu bukan, ini bukan, bingung. Coba aja ke atas dah. Permisi. Punten. Ini rumah apa supermarket? Pak, Bapak, Pak, sekarang rumah kita sama kamar Elma udah bagus banget, Pak. Ini rumah kita, Mah. Hah? Iya. Jadi kamar buat Bapak yang mana? Kamar Bapak? Hah. Mungkin di sana, Pak. Oh, itu ya. Coba Bapak lihat dulu. Tapi, Pak, Hah? kok sendalnya masih ditenteng sih? Ini kan rumah kita juga. Iya, tapi ini ya betul, Pak. Lantainya nih. Nah, Bapak lihat kamar buat Bapak dulu ya. Iya, Pak. Ini kamarku. Jangan-jangan Elma salah lagi. Oh, wah iya bener nih. Ini dia lampunya ada di sini. Ya, untung kamu nih. Jin, keluar kamu ya. Aku perlu pertolonganmu. Ada apa Tuan Sulaiman? Mana anak gadismu yang cantik-cantik itu? Kenapa Tuan Sulaiman kelihatan sedih? Rupanya kamu yang bikin semua ini ya. Cuma aduh, kok jadi anak-anak saya jadi sombong, tinggi hati. Tuan Sulaiman sabar saja ya. Namanya juga anak-anak. Tuan berdoa saja, semoga nanti mereka berubah kembali, ya? Ah, mudah-mudahan. Kalau gitu kamu kembali lagi sini ya. Baik, Tuan.
nyela aja lu. Tabung kecil berapa nih? Mahal sekarang, apa-apa mahal. Lihat deh. Itu kan si Mila sama Amel. Kok sekarang udah gak cacat ya? Pasti mereka mau kemarin. Bu Ina inget nggak? Beberapa hari yang lalu, si Mila muka buruk itu juga kesini. Tapi kok aneh ya? Sekarang udah sembuh. Lihat aja tuh, bajunya aja mahal-mahal dan bagus. Ah, jangan-jangan nih mereka jual diri biar dapat uang banyak. Lagian bapaknya pemulung, mana bisa sih dia beli baju mahal kayak gitu ya nggak, Bu? Ih. Lo jangan paling ngomong dulu, no orangnya datang lu hektik juga. Emang tadi tiket berapa? Gila, Amelia cantik-cantik amat sih sekarang nih. Udah nggak pincang lagi maksudnya, udah nggak cacat lagi maksudnya. Susah banget sih tinggal ngomong gitu aja, kan kalian biasa menghina kita berdua. Tahu. Aduh, maaf dong, jangan begitu dong. Memang jahat. Sekarang lihat dong muka saya. Sekarang saya udah nggak buruk rupa lagi kan? Sekarang saya udah jadi cewek cantik. Lagi pula selain kita cantik-cantik, kita juga sekarang tuh jadi orang kaya. Lihat dong perhiasan yang kita pakai. Aduh, bagus amat ini. Dari mana nih? Pasti mahal nih. Kata dong. Ya jelas lah Bu, ini mahal. Lagi pula ini tuh asli, bukan palsu. Kalau kita pakai palsu sih imitasi gatel-gatel. Jadi ngomong-ngomong, mau beli apa nih sekarang? Hah? Beli di warung kecil kayak gini? Oh no. Kita udah nggak level lagi belanja di tempat kayak gini. Mendingan kita pergi ke kota, belinya di supermarket. Lagian kita kesini cuma pengen nunjukin aja sama kalian kalau kita berdua udah berubah. Pergi yuk deh. Kita dah. Pres. Buah. Kenapa anak-anakku tiba-tiba berubah jadi gadis sombong? Betapa aku jadi kaya raya kalau mereka seperti begini. Aku ingin anak-anakku seperti dulu. Ya, tapi mudah-mudahan benar apa yang dikatakan oleh jin itu. Anakku bisa berubah jadi baik lagi dan tidak sombong seperti sekarang. Cewek, men. Wah, itu Mila itu. Kamu Mila kan? Waduh, kamu tuh cantik banget. Seperti bidadari yang turun dari kayangan. Tunggu, Amel juga gak kalah cantik. Iya dong. Kaki kamu udah agak pincang ya? Tapi tenang, aku mau dong jadi pacar kamu. Diem lo, enak aja. Gue juga mau sama mereka. Lu ntar aja, lu tunggu bekasnya. Tunggu bekasnya. Gini deh, mending lu cari aja yang lain. Gue yang sama mereka. Aduh, deh, kalian jangan berisik, diem. Kalian bertiga itu nggak ada yang pantas buat kita berdua. Kenapa? Tanya lagi kenapa? Kalian tuh punya apa? Kalau cuma rumah, harta, sama perhiasan sih kita juga udah punya. Kalau kalian bertiga pengen dapetin kita berdua, minimal ya standar itu hartanya sama lah ya sama kita. Atau lebih bagus lagi kalau kalian punya harta lebih. Tapi kalau nggak punya ya, bye-bye aja. Yuk. Ya. Sombong banget dia sekarang ya. Ya ampun deh, rumah kita tuh indah banget ya. Ini bener-bener keajaiban deh. Iya kak, rumah kita tuh bener-bener udah kayak istana tau nggak? Aku pengen masuk, ayo Kak, kita masuk. Bapak. Ya. Pak, biar Em aja yang bukain, Bapak duduk. Ya. Lama banget sih buka pintunya, tau nggak sih kalau orang lagi lapar? Ayo Kak. Pak, tempo hari kan Bapak bisa siapin makanan yang enak. Sekarang tolong dong siapin makanan yang enak buat kita berdua. Kita berdua lapar. Ya minta tolong aja sama lampu ajaib Bapak itu.
Tapi tapi Gak ada tapi-tapian, Pak. Sekarang juga Bapak siapin makanan yang kita suka. Wah, sebanyak banget. Sana siapin. Yuk. Pak, Elma bantuin ya. ya usah nak. Tunggu aja di dapur. Nanti Bapak cari jalan gimana caranya ya. Maaf ya Jin ya. Terpaksa aku harus merepotkanmu lagi. Demi kebahagiaan anak-anakku. Maaf, jangan marah ya. Kenapa Elma? Pak, mau masak apa? Nggak ada yang bisa dimasak. Sudah, jangan takut. Nih ada ini. Di dalam sini nih ada jin yang bisa mengabulkan semua permintaan kita, nak. Ya, nih lihat nih. Ada apa Tuan Sulaiman? Dia jin baik. Dia sudah memenuhi semua permintaan Bapak yang ada dalam rumah ini, termasuk baju-baju kalian. Jin, aku minta tolong siapkan makanan yang lezat penuh satu meja ini cepat, ya. Baik Tuan. Terima kasih ya Jin. Sekarang kamu boleh masuk lagi ke tempatmu. Ayo. Baik Tuan. Ini langsung dimakan ya? Langsung dimakan gitu. Pak, Bu, saya mau pergi dulu ya sebentar. Mau kemana? Mau keliling-liling aja. Hati-hati ya. Kamu lihat deh. Raffi baru dari kota. Aduh, ganteng banget ya. Ya Kak, bener. Kita harus bisa ngedapetin Raffi. Hah? Kita? Iya. Maksud kamu, aku sama kamu. Hah? Enak aja. Dia itu cuma buat aku. Lagian kamu tuh masih kecil, jadi nggak boleh pacaran. Aduh, gantengnya. Yaudah, mendingan sekarang kita jalan aja karena aku punya ide yang bagus. Oke, Dek. Oh, cantik, Dek. Yuk. Pokoknya kamu ingat ya, nanti kalau Raffi udah mulai mendekat, kamu kasih tahu kakak. Kakak akan pura-pura kesleo. Terus habis itu kamu harus langsung nolongin kakak. Ingat, acting kita harus benar-benar meyakinkan, tau nggak? Iya, kata itu Raffi dari belakang. Raffi dari belakang. Aduh, 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 sakit banget nih. Mel, kamu kenapa? Aku kesleo, Raffi. Aduh, sakit banget nih. Kaki kamu udah sembuh? Mel, kamu juga udah sembuh? Iya. Aduh, sakit. Aduh, nggak bisa jalan nih. Yaudah. Aku anterin pulang deh ya. Bener mau dianterin pulang? Iya. Nih, Dek. Kamu nggak apa-apa ya jalan? Ya nggak apa-apa. Maaf ya. Aduh, sakit. Makasih ya Raffi. Lagian kakiku sekarang udah gak sakit lagi kok. Bagus deh kalau gitu. Kamu akan lihat rumahku yang mewah seperti istana ini, Raffi. Aku harus mendapatkan kamu. Karena sekarang aku bukan anak miskin lagi seperti dulu. Kalau gitu, aku permisi dulu ya. Aku ada perlu sama orang. Iya. Makasih ya Raffi.
Tante Jin, aku butuh pertolongan Tante Jin sekarang juga. Kamu lagi? Ada apa? Tante Jin, aku butuh banget pertolongan Tante Jin. Aku pengen Raffi anaknya Pak Lurah itu mencintai aku. Tante Jin bisa bikin dia cinta sama aku. Kalau itu kecil, malam ini juga dia akan tergila-gila sama kamu. Ah, Tante Jin baik deh. Makasih ya Tante Jin. Yaudah sekarang Tante Jin masuk lagi ke sini ya. Tunggu. Aku butuh duit Tante Jin. Aku butuh duit yang banyak. Berapa ya? 10 juta, bisa? Kalau itu lebih gampang. Tante Jin ini 10 juta. Makasih banget ya Tante Jin baik banget. Sekarang Tante Jin masuk lagi ya, nanti ketahuan sama Bapak. Ya. Yes! Tapi nanti cinta sama aku dapat 10 juta. Mel, kok berani-beraninya ambil benda ini? Tidak boleh ada seorang pun yang menyentuhnya. Ini milik Bapak. Pak, Bapak udah berani marah-marah sama aku ya sekarang, hah? Bukan marah-marah, tapi benda itu sangat berharga buat Bapak. Sini kembalikan. Enggak, aku nggak mau ngembalin benda ini. Karena sekarang aku udah tahu betapa berharganya benda ini buat aku, Pak. Jadi sekarang benda ini milik aku. Jangan. Nanti kamu menyalahgunakan benda ini. Mari kembalikan, nak. Jangan dikasih Kak. Mendingan kita usir aja nih Bapak. Daripada kita kehilangan benda itu. Benda itu kan lebih berharga daripada Bapak. Bapak udah denger sendiri kan? Jadi sekarang benda ini milik aku sama Mila. Bapak mohon, mari kembalikan, nak. Kembali. Pak, biar aku simpen Kak. Dek, sekarang lampu ajaib ini jadi punya kita. Mas Raffi, silahkan masuk Mas. Iya. Kakak kamu ada? Ada. Terima kasih, Mel. Si Raffi pasti sudah tergila-gila sama aku karena jin ajaib itu. Aku akan memiliki seganteng ini. Kak, tuh. Makasih, Dek. Mel, Raffi, besok kan aku mau ulang tahun. Aku undang kamu secara khusus. Datangnya ke ulang tahun aku. pasti. Pasti. Aku pasti datang. Oh, Mel, kamu cantik banget. Iya, pasti. Kamu mau jadi pacar aku nggak? Pacar kamu? Boleh. Kenapa nasibku seperti begini? Kenapa anak-anakku jadi sombong dan lupa diri? Sekarang lampu ajaib itu sudah sama anak-anakku. Aku harus mendapatkan kembali lampu ajaib itu sebelum anak-anakku menyalahgunakannya lagi. Tapi bagaimana caranya? Ini kan lampu ajaib Bapak. Mendingan aku kasih Bapak aja. Tapi Bapak ada di mana ya? Aduh, ada apa lagi sih ini? Aku minta bantu aja sama Jin. Mungkin dia bisa bantu.
Bapak hilang. Bapak kamu nggak mungkin hilang. Benar. Tadi tuh Kak Amel sama Kamila ngusir Bapak. Terus Tante Jin bisa bantu nggak nyariin Bapak? Pasti bisa. Sini. Sini. Sini, gak usah takut. Sini. Sini, gak usah takut. Sini. Loh, katanya mau ketemu Tuan Sulaiman. Sini saya peluk. Kita cari bapak kamu sama-sama, ya? Sini. Bapak, Hah? Pak, Ya. maafin Kamila sama Kak Amel ya, Pak. Ya. Tuan Sulaiman, kenapa Tuan bersedih? Jin, kenapa anak-anakku tidak berubah juga? Mereka jadi anak-anak sombong karena sudah punya segalanya. Apa kamu bisa bantu rubah mereka supaya sifat mereka kembali seperti semula? Baik Tuan, akan saya laksanakan sekarang juga. Ini lampu ajaibnya, Pak. Sekarang aku punya segalanya. Aku udah cantik. Aku udah kaya. Laki-laki mana yang gak mau sama aku? Termasuk Raffi. Dia pasti bakal tergila-gila sama aku. Sekarang kamu gak boleh sombong lagi. Kamu harus kembali ke sifat kamu yang semula. Aku udah cantik. Aku udah kaya. Tapi aku nggak boleh sombong. Iya, aku nggak boleh sombong. Bapak di mana? Bapak! Aku kan gak kalah cantiknya sama Kak Amel. Kenapa sih Mas Raffi milihnya Kak Amel? Pokoknya aku harus ngerebut Mas Raffi dari Kak Amel. Ya, aku harus ngerebut dia. Lagi pula, cewek tercantik di kampung ini cuma aku, bukan Kak Amel. Aku emang cantik, tapi aku nggak boleh iri sama kakakku sendiri. Aku nggak boleh ngerebut Mas Raffi. Lagi pula, Kak Amel cocok kok sama Mas Raffi. Bapak kemana ya? Kasihan Bapak. Tuan Sulaiman, semua sudah saya laksanakan. Sekarang Mila dan Amelia sudah berubah menjadi seperti semula. Terima kasih, Jin. Terima kasih. Tapi kami tidak kembali jadi miskin, kan? Tentu tidak, Tuan Sulaiman. Kalian bisa tetap hidup kaya dan rukun selamanya. Karena anak-anak Tuan sudah berubah menjadi anak-anak yang baik lagi. Terima kasih, Jin. Terima kasih. Terima kasih, Jin. Tuan Sulaiman, Ya, tugas saya sudah selesai. Sekarang boleh saya masuk ke dalam lampu ajaib itu? Saya mengantuk. iya. Silakan. Baik, Tuan. Kasihan Bapak. Bapak kemana ya? Ini udah malam, tapi Bapak juga belum pulang. Kasihan Bapak, Kak. Aku juga nggak tahu, Dek. Tadi kita udah ngusir dia. Sekarang kita harus cari dia, oke? Bapak.
pimpinan gue. Ya. Bapak maklum. Tapi lebih baik kita kembalikan jin dari Gurun Sarani ke tempatnya. Ya. Tapi Pak, kan kasihan jinnya. Lebih kasihan lagi kalau ada orang yang menemukan terus menyalahgunakan lampu ajaib ini. Ya udah Pak, kalau Bapak maunya seperti itu nggak apa-apa. Mendingan sekarang Bapak mandi, aku sama Mila siapin makanan buat Bapak ya. Iya Pak, yuk. Maaf ya Jin, terpaksa kami harus membebaskanmu pergi kembali ke tempat asalmu. Jangan balik lagi ya Jin. Terima kasih, kamu sudah berbuat banyak untuk keluarga kami. Terima kasih.